Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang pada kelas Ekonomika Manajerial. Dengan saya Muhammad Faris, dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada sesi ini, yaitu sesi perdana, saya akan menjelaskan outline atau gambaran umum mengenai mata kuliah ini. Nah, jadi mata kuliah ini cukup menarik ya, karena dari namanya saja seakan-akan terdiri dari dua keilmuan, yaitu ilmu ekonomi atau ekonomika dan ilmu manajemen. Nah, jadi secara sederhana mata kuliah ini memang membahas mengenai aplikasi atau penerapan teori-teori ekonomika mikro terhadap keputusan-keputusan bisnis di perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu tugas utama manajer itu adalah membuat keputusan, mulai dari misalnya penentuan harga produk, hingga menyusun strategi-strategi yang diperlukan untuk menghadapi persaingan di pasar. Oke, nah, dalam membuat keputusan-keputusan tersebut, manajer perlu melakukan analisis mengenai lingkungan di sekitarnya. Misalnya tren pasar, peraturan pemerintah, aksi dari pesaing, dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satu analisis untuk memahami fenomena-fenomena yang terkait dengan bisnis perusahaan adalah dengan menggunakan teori ekonomika mikro. Jadi manajer perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai teori-teori ekonomika mikro tersebut sehingga menimbulkan kepekaan terhadap misalnya perubahan di lingkungan perusahaan yang akan berdampak terhadap produk ataupun bisnisnya. Misalnya nih, kenaikan harga produk substitusi ataupun komplementer, kemudian bagaimana elastisitas produknya dia ataupun produknya barang yang terkait substitusi dan komplementer tersebut, kemudian adanya kebijakan perpajakan yang baru dari pemerintah, hingga perubahan teknologi terkait bagaimana proses menghasilkan produk. Nah, dengan berbekal kepekaan tersebut, manajer dapat mengambil keputusan mengenai produknya. Misalnya, apakah manajer perlu melakukan penyesuaian pada harga, kuantitas, hingga keputusan untuk keluar dari pasar. Dengan demikian, produk perusahaan dapat bertahan di pasar, memenangkan persaingan di dalam pasar yang kini kian berubah sangat cepat ya. Yang kita kenal dengan istilah VUCA ya, volatile, uncertain, complex, dan ambigu. Kemudian pendekatan yang akan digunakan dalam mata kuliah ini lebih menitik beratkan pada aplikasi atau interpretasi dari analisis menggunakan teori ekonomika mikro. Asumsinya karena mahasiswa sudah mendapatkan exposure mengenai teori-teori tersebut di mata kuliah yang lain, ya khususnya mata kuliah ekonomika mikro, sehingga tidak perlu terlalu diulang secara detail, sehingga mata kuliah ini lebih merupakan kelanjutan mengenai bagaimana analisis tersebut dapat diterapkan secara praktis dalam pengambilan keputusan oleh manajer. Dengan begitu, saya akan banyak membahas fenomena-fenomena atau kasus yang terjadi di sekitaran kita yang selama ini sering kita baca di media-media. Mulai dari berita-berita misalnya tren bersepeda di tengah-tengah pandemi yang kita tahu sekarang lagi naik daun kembali ya, tren bersepeda ya, sekarang sepeda lipat ya. Saya ingat kalau 10 tahun yang lalu itu sekitar tahun 2010-an itu tren bersepeda juga, tapi sepedanya sepeda fiksi. Nah, kali ini sepedanya sepeda lipat. Atau misalnya tentang ketentuan baru dari KPPU, dari OJK, tentang perpajakan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba hubungkan informasi-informasi tersebut ke teori ekonomika mikro yang relevan. Lalu bagaimana perusahaan merespon atau mengantisipasi informasi tersebut, baik yang berupa peluang bagi bisnisnya maupun ancaman bagi bisnisnya. Misalnya untuk tren bersepeda,
Maka perusahaan terkaitnya itu mungkin yang langsung itu ya tentu saja produsen sepeda, bengkel sepeda, yang menjual aksesoris sepeda, dan sebagainya. Nah, bahkan kalau bersepeda itu dianggap sebagai hobi, maka bisa jadi bisnis-bisnis terkait hobi yang lain juga akan terpengaruh. Misalnya hobi naik Vespa, jogging, dan lain sebagainya. Orang yang tadinya senang naik Vespa, kemudian begitu ada tren bersepeda, teman-temannya mulai ngajakin naik sepeda, nah dia mulai meninggalkan tuh Vespanya sementara mungkin ya, dan dia jadi pindah ke hobi naik sepeda. Nah, nanti akan berpengaruh juga kan terhadap bisnis hobi terkait Vespa ya, aksesoris, bengkel, dan lain-lain seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa hal dasar mengenai mata kuliah ini. Pertama-tama kita kilas balik dulu mengenai apa itu manajer. Manajer adalah orang yang mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik sumber daya manusianya, mesin-mesin, sumber daya finansial, dan lain-lain, untuk mencapai tujuan perusahaan dengan efektif dan efisien. Nah, lalu kemudian apa itu ekonomika atau ilmu ekonomi? Nah, ekonomika adalah ilmu mengenai pengambilan keputusan atau decision making di dalam kondisi resources atau sumber daya yang terbatas. Nah, apa itu resources? Resources adalah apapun yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Nah, karena sumber daya itu terbatas, maka decision making itu menjadi penting karena akan berdampak kepada efektivitas maupun efisiensi. Seperti tadi definisi manajer ya. Apa itu efektif dan efisien? Secara sederhana, efektif itu terkait dengan tercapainya tujuan. Jadi, selama tujuan tercapai, maka bisa dikatakan suatu keputusan itu efektif. Sementara efisien adalah terkait dengan penggunaan sumber daya yang baik, optimal, atau lebih hemat, mulai dari waktu, uang, ataupun manusia. Contoh sederhananya, seorang dosen misalnya meminta tolong kepada 3 orang mahasiswa untuk membuka pintu kelas. Bisa atau tidak? Bisa. Berarti hal ini efektif karena tujuannya tercapai. Namun, sumber daya yang digunakan itu tidak efisien atau terlalu boros karena sebenarnya dengan 1 orang saja pun sudah cukup untuk membuka pintu kelas. Nah, kembali lagi ke konsep ekonomika manajerial. Seorang manajer yang selalu dihadapi dalam kondisi sumber daya terbatas perlu mengambil keputusan yang paling tepat sehingga menghasilkan keputusan yang tidak hanya efektif namun juga efisien. Kalau kita ngomong terkait hasil, maka salah satu indikasinya itu kan adalah profit. Nah, di sini kita juga membahas sisi lain dari profit nih. Kita sudah paham terkait profit itu ada namanya accounting profit, yaitu revenue dikurangi dengan biaya-biaya. Namun dalam kelas ini manajer tidak hanya berusaha mengejar accounting profit saja, namun juga economic profit. Apa itu economic profit? Economic profit adalah selisih antara revenue dengan opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Nah, opportunity cost adalah biaya eksplisit dari suatu kegiatan atau usaha ditambah dengan biaya implisit yang terjadi karena melepas best alternatif dari kegiatan tersebut. Begini ilustrasinya ya. Nah, misalnya ada sebuah PTA yang menghasilkan revenue 200 juta, kemudian memiliki cost, misalnya biaya bahan baku sebesar 80 juta. Nah, di sini kita bisa lihat accounting profit-nya itu adalah 200 dikurangi 80, 120 juta. Namun kita perlu telisik lebih jauh lagi nih, apakah cost yang didapatkan oleh PTA ini sudah paling efisien atau sudah paling ekonomis, seperti itu. Nah, di sini
Misalnya ternyata PTA tersebut mendapatkan bahan baku itu melalui spot exchange, sehingga biayanya 80 juta. Padahal apabila perusahaan tersebut membuat sendiri bahan baku tersebut atau mengakuisisi perusahaan yang memproduksi bahan baku tersebut atau melakukan vertical integration, maka cost yang timbul adalah 60 juta. Nah, di sini kita tambahkan nih, explicit cost itu cost yang betul-betul keluar ya, yaitu 80 juta tadi. Nah, selain itu juga ada implicit cost. Nah, sebenarnya perusahaan PTA itu bisa menghemat sebesar 20 juta. Nah, tapi tidak dilakukan. Nah, sehingga ini kita anggap sebagai cost implisit ya. Ini tidak bukan uang yang betul-betul dikeluarkan oleh PTA. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa timbul opportunity cost, yaitu explicit cost ditambah dengan implicit cost. 80 juta ditambah 20 juta sebesar total 100 juta. Nah, dengan demikian kita bisa hitung economic profit dari PTA tersebut. Nah, kita bisa lihat ya, revenue-nya dari 200 juta dikurangi opportunity cost yang lebih besar dibandingkan explicit cost ya. Sehingga 200 juta dikurangi 100 juta totalnya 100 juta. Nah, di sini kita bisa lihat nih, economic profit itu lebih rendah daripada accounting profit. Artinya apa? Sebenarnya PTA bisa atau manajer di PTA itu bisa melakukan keputusan yang lebih tepat, yang lebih ekonomis, yang lebih efisien, sehingga bisa menghasilkan profit yang lebih besar. Nah, kita coba bandingkan nih PTB yang kita anggap saja memiliki kondisi yang serupa, namun dia menggunakan vertical integration dibandingkan spot exchange. Nah, ya kita tahu sebenarnya mudah saja menghitungnya gitu kan. Revenue-nya 200 juta dan cost-nya ini 60 juta menjadi total counting atau economic profit-nya 140 juta. Nah, di sini counting profit dan economic profit sama karena memang PTB sudah mengambil keputusan yang paling efisien, yang paling ekonomis, yaitu tadi asumsinya dengan menggunakan vertical integration sehingga dia akan mendapatkan profit yang lebih besar daripada PTA. Secara accounting profitnya lebih besar 20 juta ya dibandingkan PTA ya, tapi secara economic profit lebih besar 40 juta. Nah, itu gambarannya kenapa manajer harus mengambil keputusan yang paling efisien, seperti itu. Terkait dengan opportunity cost, saya ingin memberikan satu contoh lagi. Misalnya ada perusahaan ingin menempatkan dananya sebesar 100 juta rupiah di instrumen investasi tertentu. Nah, karena sumber dayanya terbatas, hanya 100 juta, maka manajer harus menentukan pilihan nih, instrumen investasi mana yang terbaik bagi perusahaannya. Misalnya ada instrumen investasi A dan instrumen investasi B. Apabila perusahaan memilih salah satunya, maka dia melepaskan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di instrumen investasi yang lain. Misalnya perusahaan memilih akhirnya yang A. Nah, kemudian diketahui bahwa yang A ini menghasilkan return 9%. Sementara yang B ternyata lebih besar returnnya yaitu 12%. Nah, karena yang manajer tadi sudah memilih yang A, dia sudah tidak bisa lagi memilih yang B, sehingga dia seakan-akan rugi 3% nih, padahal dia bisa mendapatkan return yang lebih besar, tapi dia memilih keputusan yang bukan best alternatif. Nah, di sini seakan-akan timbul nih biaya nih, padahal ya sebenarnya tidak betul-betul keluar uang ya, dia sebenarnya tetap mendapatkan hasil 9%. Walaupun bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Ya, begitulah teman-teman pengantar terkait dengan kelas ekonomika manajerial. Pada sesi selanjutnya, saya akan membahas topik-topik seperti demand and supply, quantitative demand analysis, production function, cost function, dan jenis-jenis pasar ya. Baik, kita akan
bahas melalui video ini maupun melalui platform lainnya. Dengan demikian saya akhiri untuk sesi perdana ini. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.